Oke. Oke. Buka dulu ini ya. Ini kelas sambil berjalan. Oke. Beban dan kombinasi pembebanan untuk perancangan dan aplikasi komputer. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita memodelkan struktur 3 dimensi, di mana struktur yang kita punya adalah seperti ini ya. Latihan 1, kita membuat struktur 5 lantai, tinggi per lantainya adalah 4 meter. Gitu. Nah, kemudian ini materialnya ya sudah kita buat. Nah, pertemuan kali ini, sebentar, ini saya harap semua mahasiswa sudah melaksanakan tugasnya ya. Nah, dari pertemuan sebelumnya, bagaimana, ada pertanyaan? Ya, kalau misalnya tidak ada, baik kita lanjut ya. Nah, beban dan kombinasi pembebanan. Kita siapkan dulu SAP-nya ya, kita buka dulu. Nah, kita buka, ini adalah struktur yang sudah kita buat di minggu lalu. Ini gedungnya, materialnya sudah diinput. Nah, sekarang adalah kita mau menginputkan kombinasi pembebanan. Jadi pada prinsipnya gedung itu memiliki, ketika kita mendesain struktur, ada beban-beban yang bekerja, yaitu beban mati, beban hidup, beban gempa, gitu. Nah, untuk beban mati itu adalah satu berat struktur. Nah, itu namanya dead load. Nah, ada lagi beban mati yang terkandung dalam beban mati, yaitu superimpose dead load. Nah, superimpose dead load itu seperti apa? Misalnya kita ada dinding, kemudian dinding pasangan batu bata yang non struktural, atau misalnya juga keramik begitu. Nah, itu adalah beban-beban non struktural. Nah, bisa juga plafon ya, plafonnya ceiling dan penggantung langit-langit seperti itu. Nah, kemudian juga beban gempa. Beban gempa di apa ya? Tergantung pada lokasi bangunan yang akan kita dirikan. Nah, sebelum kita input beban-beban tersebut, kita di SAP ini kita perlu definisikan tentang beban dan kombinasi pembebanan. Nah, ini adalah latihan 2 ya. Kita mendefinisikan jenis beban dan kombinasi pembebanan pada struktur gedung. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan jenis beban yang bekerja, ada DL, yaitu beban mati, SDL adalah beban mati tambahan, kemudian LL adalah beban hidup, EX adalah beban gempa arah X, kemudian Y yaitu beban gempa arah Y. Nah, ini adalah contoh kombinasi pembebanannya. Ini bisa dilihat di SNI ya. Jadi ini kombinasi 1, dead load-nya adalah 1,4. Nah, kenapa 1,4? Ini 1,4 itu adalah faktor yang diinputkan pada beban gedung gitu ya. Jadi kita tidak misalnya bebannya 100 yang harus bekerja. Nah, kita tambah di SNI ditambahkan sebesar 40%-nya gitu. Jadi di sini adalah 1,4 dead load. Nah, dead load itu di sini dead load itu termasuk dengan DL dan SDL ya. DL dan SDL ini bekerja bersama-sama. Nah, kemudian kombinasi 2 dead load-nya adalah 1,2, kemudian live load-nya 1,6. Nah, kombonya untuk combo 3, dead load-nya 1,2, live load-nya 1, kemudian EX. EX itu apa? EX itu adalah gempa ke arah X, yaitu plus minus 1. Nah, kenapa plus minus? Jadi nanti misalnya EX itu ya, nah di sini gempa arah X.
Nah, gempa arah X ini ke sini adalah arah X, sedangkan ke sini adalah arah Y. Nah, kemudian ketika terjadi gempa ke arah Y itu kalau misalnya tandanya positif, berarti mengikuti tanda panah. Mengikuti tanda panah ya, tanda panahnya kan ke arah sini, berarti plus. Nah, itu simulasi pertama. Nah, kemudian simulasi selanjutnya, kan tadi ada minusnya. Minus, jadi harus kita simulasikan kalau misalnya ini plus dan juga minus. Kalau misalnya minus ke arah X, jadi ini tanda panahnya ke sini. Kalau misalnya minus itu adalah berlawanan dengan tanda panah ya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini, tanda panahnya ke sana, kemudian berlawanan dia menjadi minus. Sebentar ya, ini ada suara. Oke, kacuar. Cuma tuh, kulit. Oke. Nah, begitu pula dengan arah Y ya, plus minus itu tadi adalah simulasi kalau misalnya dia arah tekan, bagian tekan atau tarik berlawanan arah panah, sumbu Y atau searah gitu ya. Nah, bagaimana kita input ke SAP-nya ketika kita punya 6 kombinasi pembebanan ini yang akan diinputkan, ini menjadi 18 kombinasi pembebanan. Nah, jadi 1 sampai 18. Nah, tadi maksudnya yang kombinasi 3 itu adalah plus minus gitu ya. Plus minus 1. Nah, ini dikombinasikan menjadi 4 kombinasi. Jadi asalnya hanya 1 kombinasi ini, tapi ketika dimodelkan di SAP, dia menjadi 4 ya. Ini 1, min 1, 1, min 1. Begitu ya. Jadi kalau misalnya ininya negatif, positif, kemudian negatif, ini negatif positif dan selanjutnya begitu ya. Jadi 18 kombinasi pembebanan ini harus kita inputkan ke SAP. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita definisikan kombinasi pembebanan atau beban yang akan kita input kepada SAP. Nah, kita buka dulu SAP-nya ya. Nah, ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah klik define. Kemudian masukkan load patterns. Nah, load patterns ini adalah kita mendefinisikan pola-pola beban yang bekerja, gitu ya. Kita klik. Nah, ini kita masukkan di sini ya. Pertama dead load ya, tipenya dead. Nah, ini sudah jadi default ya. Kemudian selanjutnya apalagi kita masukkan SDL ya. Tadi SDL adalah super dead load. Di sini isi ini klik more, kemudian klik super dead. Kemudian ini klik add new load pattern. Nah, kemudian dia masuk di bawah sini ya. Nah, kemudian kita tambah lagi. Ini adalah live load. LL gitu. LL itu simbolnya ya tadi ya. Kita masukkan live. Kemudian add load pattern. Nah, selanjutnya gempa arah X. EX. Ini adalah beban gempa, kemudian X, kemudian EY. Ini bebannya adalah arah Y. Mana tadi? Masih sama ya, quick ya. Nah, ini quick. Add. Nah, setelah ini, setelah kita definisikan, kemudian kita klik OK. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya apa? Nah, kita tambahkan lagi klik define input kombinasi pembebanannya ya. Define, kemudian sebentar saya cek dulu ini ya.
Nah, ini baik ya. Nah, karena tadi kita input beban gempa, nah kita klik lagi ya, define, kemudian load cases. Nah, kita kasus pembebanannya kita definisikan dulu. Jadi klik define, kemudian load cases. Nah, ini kita pilih untuk dead load-nya linear, kemudian SDL adalah linear, kemudian live load-nya juga linear. Nah, kemudian EX-nya, gempa arah X, ini kasusnya kita ganti. Ganti apa? Menjadi gempa, ya, beban gempa. Kita klik modify. Nah, ini kita pilih jadi dari statik menjadi respons spektrum. Ya. Oh, sebentar. Ini pertemuan selanjutnya ya. Jadi jangan dulu kita input ya. Maaf. Ini kita cancel dulu. Baik, kembali lagi ya. Nanti untuk beban gempanya di pertemuan selanjutnya ya. Karena itu pembahasannya masih panjang. Baik, setelah itu kita klik define lagi ya. Define, kemudian masukkan tadi load combination. Nah, load combination, kemudian kita add new combo. Ya, add new combo. Nah, ini masukkan kombinasi 1. Kombinasi 1 adalah, kita lihat di sini. Kombinasi 1 adalah 1,4 dead load. Berarti kita masukkan di sini 1,4 dead load. Ini 1.4 add. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan juga SDL ya. Dead load dan super dead load harus saling bersamaan ya. Dead load dan super dead load. Nah, kemudian selanjutnya combo 1, setelah itu klik OK. Jadi combo 1 ya. Tadi 1,4 dead load. Nah, sekarang combo 2. Combo 2 adalah 1,2 dead load dan 1,6 live load. Add new combo lagi. Di sini combo 2, masukkan dead load. Dead load-nya adalah 1,2. SDL ya, jangan lupa. Kemudian live load-nya 1,6. Ya, coba cek lagi siapa tahu salah. Oke, betul. Dead load 1,2 dan live load-nya 1,4. 1,6. Ya, kemudian setelah itu add. Oke. Oh, salah. Klik OK ya, maaf. Jadi ini setelah dead load, SDL dan LL-nya sudah sesuai, klik OK. Nah, sudah jadi combo 1 dan combo 2. Dengan cara yang sama, kita add lagi. Add new combo lagi ya, combo 3. Combo 3 itu kita lihat di sini 1,2 dead load, 1 live load, 1 gempa X dan 1 gempa Y. Dan 0,3 gempa Y ya. Nah, kita buka di sini. Ini adalah dead load-nya tadi 1,2 ya. 1,2 add. Nah, ini super dead load ya, SDL-nya juga harus sama. SDL. Add. Nah, kemudian setelah itu live load ya, tadi 1. Live load-nya 1. Add. Nah, setelah itu gempa arah X-nya 1 juga ya. Kemudian gempa arah Y-nya 0,3. Nah, gitu. Kita lihat lagi ya. EX-nya 1, gempa arah Y-nya 0,3. Oke, sudah sesuai ya.
Kemudian klik OK. Nah, karena combo 3 dari kombinasi pembebanan 3, 4, 5, dan 6 itu sama, ya, kemudian kita bisa inputnya seperti ini, add copy of combo terhadap kombinasi 3. Ya, klik add copy of combo. Nah, combo 4. Nah, di sini yang dirubah yang mana? Tadi EX dan EY-nya jadi negatif. Nah, ini klik negatif, modify. Nah, kemudian yang EY-nya ini negatif, modify. Nah, ini ya, negatif, negatif. Begitu. Kita lihat lagi ya. Betul ya, negatif 1, negatif 0,3. Nah, setelah itu klik OK. Nah, gitu ya. Dengan cara yang sama juga, klik add copy of combo, combo 5, ininya positif, modify, ininya negatif, positif dan negatif, positif dan negatif ya. Angkanya sama, combo 5. Nah, dengan cara yang sama lagi, add copy of combo, combo 6, ini ditukar ya, negatif, modify, kemudian ini positif. Oke. Nah, selesai combo 6 ya. Nah, jadi dengan cara yang sama kita inputkan semua kombinasi pembebanan ini sampai 18 ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Add copy of combo, ininya 0,3. Nah, ininya 1. Oke. Combo lagi. Ini ya, add copy of combo. Ininya negatif-negatif. Lagi ya. Ininya negatif, positif. Kemudian ini combo 10. Sekarang masuk combo ini, combo 11. Ya, ini add copy of combo, dead load-nya tadi 0,9. Modify, kemudian support dead load-nya 0,9. Live load-nya tidak ada. Tunggu sebentar ya. Nah, oke. Kita lihat internetnya tidak stabil ya. Saya di sini benar. Oke, ini combo 11, 0,9, 1 dan 0,3. Ini ya. Modify 0,9, ininya 1. Kemudian EY-nya 0,3. Oke, modify. Oke ya. Kemudian combo 12, negatif-negatif. Add lagi 12, 13 ya. 13-nya ini positif dan negatif. Oke, combo 14. Sekarang combo 15.
ininya ditukar ya, 0,3 dan ini 1. Oke. Nah, sudah ya 18 kombinasi pembebanan ini sudah diinputkan. Nah, sebelum itu kita tambah lagi satu kombinasi pembebanan. Namanya envelope ya. Klik add new combo. Kita kasih nama envelope. Nah, ini tulis envelope. Nah, envelope itu untuk apa? Jadi envelope itu kita itu memilih dari ke-18 kombinasi pembebanan yang mana kombinasi pembebanan yang paling berat, paling kritis. Misalnya kan tadi kan ada kombinasi, jadi ada 18 kemungkinan gitu. Nah, ketika kita klik envelope ini, envelope itu dia memilih ya hal yang kombinasi yang paling kritis dari ke-18 kombinasi tersebut. Gitu. Jadi kita harus input di sini semua kombinasi pembebanan dari kombinasi 1 sampai kombinasi 18 gitu ya. Kombo 2, 3, 4, 5, 6, Oke, kemudian klik OK. Nah, ini envelope ya. Kemudian klik OK. Nah, selesai sampai di sini. Baik, sebelum kita masuk ke cara input beban, ini ya. Adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, jadi sebenarnya ini ada tugasnya ya. Tugasnya adalah tadi dengan cara yang sama tadi, input ke beban latihan masing-masing gitu ya. Jadi yang ini tadi kombinasi pembebanan ini silahkan dimasukkan. Ini ada pertanyaan dari Ari Gavindo. Kalau untuk menginputkan combo harus berurut-urut? Iya, harus berurutan gitu ya. Jawabannya, kenapa harus berurutan? Itu untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kita dalam mendeteksi ini dalam menginputkan gitu. Jadi tidak ketinggalan gitu ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih ya, sama-sama. Oke, menyenangkan sekali ya ini. Oke, baik. Ini nanti diinputkan lagi ya. Jangan lupa inputkan ke tugasnya masing-masing. Nah, sekarang masuk ke input beban. Nah, bebannya latihan 3, kita input beban yang bekerja pada struktur gedung. Nah, untuk beban mati, ya ini sudah dihitung pada SAP. Nah, kemudian kita tambahkan beban mati tambahan.
Tentunya kita simulasikan, misalnya A, ini beban penutup keramik 24. Kemudian oke, 10 menit terakhir ya. Kemudian adukannya 21 kg per meter kuadrat. Nah, kemudian ini dindingnya 950, kemudian penggantung langit-langitnya sekian. Nah, beban hidupnya nih untuk kantor 250, koridor 300, kemudian rooftopnya 100 gitu ya. Nah, baik kita inputkan sama-sama ya. Kita mulai dari beban mati. Nah, penutup lantai keramik 24 kg per meter. Nah, kita buka SAP-nya. Di sini kita anggap di lantai, ini kan lantai paling atas, ini namanya rooftop. Ya. Jadi begini ya, kita klik ini dulu, klik kanan ini, centang, kemudian fill object ya. Nah, begini biar sama ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini kita tampilkan XY. Nah, ini ya. Jadi ada sebelah kanannya, ini lantai 1. Nah, ini lantai 2 ya. 3, 4, 5. Kemudian ini adalah rooftopnya paling atas ya. Kita turun ke lantai ini. Kita input beban keramik. Kita simulasikan lantai ini 5, 4, 3, 2 ini menggunakan keramik ya. Caranya kita blok semuanya. Klik bawah lagi, blok lagi, klik bawah, di blok lagi. Kemudian satu lagi. Nah, ini ya. Caranya kita klik assign. Misalnya assign, kemudian area, klik area load. Oh maaf yang ini ya, area load salah. Area load, kemudian klik uniform. Oke. Nah, di sini kita inputkan beban SDL, super dead load. Nah, bebannya adalah berapa tadi? 21 kg per meter. 24 ya. 24. Masukkan 24 kilogram ya. Ini klik add to existing load. Pilih optionnya ya. Nah, kesatuannya sudah sesuai ya. Kemudian oke. Nah, ini ya. Jadi di sini ada tanda minus. Kenapa minus? Karena dia melawan gravitasi. Ya. Melawan sumbu Z, maaf. Sumbu Z itu kan, ini sumbu Z kan ke atas. Kan tadi kalau misalnya berlawanan sumbu, berlawanan panah, dia jadi negatif. Gitu. Nah, kita klik lagi. Di lantai kan tadi lantainya sudah ya. Lantainya kemudian adukan. Nah, ini adukannya buat apa? Jadi kalau keramik itu kan dipasangnya di bawahnya itu kita lapisi dulu dengan adukan. Nah, jadi di lantai yang sama kita tambahkan beban ini 21. Caranya bisa cara cepat ya, ini klik PS previous selection, diklik. Nah, jadi sudah terklik yang sebelumnya tadi ya. Klik assign, kemudian area loads, uniform. Ininya adalah 21. Add to existing load. Ya, kemudian oke. Nah, jadi bertambah ya, jadi 45. Begitu. Nah, selanjutnya adalah ini ya, penggantung langit-langit dulu. Penggantung langit-langit itu seperti plafon ya. Jadi kita klik lagi PS. Nah, ini ya, di plafon dan ada juga lantai atasnya ini ya. Klik lagi. Kita pindah ke lantai paling atas. Lantai paling atas. Gitu. Nah, kemudian klik assign. Kemudian area loads, uniform. Ininya klik angka 7.
Kemudian add to existing load. Oke. Nah, sudah ada ya. Jadi yang paling atas. Nah, kenapa ini atas? Nanti soalnya yang atas ini akan dirubah menjadi yang lantai atas ini kan tidak ada lantainya, hanya penggantungnya saja. Penggantung itu seperti plafon ya. Ini lantai. Ini jadi 52 ya. Begitu. Baik. Nah, kemudian untuk sekat dinding ini kita skip dulu ya. Kita masuk dulu ke beban hidup ya, karena caranya sama. Nah, ini beban hidupnya kita anggap semuanya sama aja ya. Kita klik aja ruang kantor. Kemudian rooftopnya adalah 100. Atau mau beragam juga tidak apa-apa ya. Nah, ini masuk dulu ruang kantor ya. Misalnya ini adalah ruangannya. Nah, yang tengah-tengah ini adalah koridornya misalnya. Ya. Nah, karena dia live load, kan ini yang paling atas tadi ya. Paling atas ini adalah rooftop. Nah, jadi untuk rooftop ini kita select semuanya. Assign. Nah, rooftop itu tadi bebannya yang mana? Sebelum ke ruang kantor dan koridor ya. Rooftop itu tadi 100 ya. Kan kebetulan tadi kita lagi di lantai atas ya. Nah, jadi di situ masukkan 100. Assign area load sama lagi tadi uniform. Ininya 100. Ganti loadnya adalah LL. Gitu. Add to existing load ya. Kemudian oke. Nah, sekarang kita turun ke lantai di bawah. Nah, kita pilih ruangan kantornya, koridornya ya, koridor. Nah, ini dari lantai 5, 4, lantai 3, kemudian lantai 2. Nah, ini ya, bebannya adalah koridor adalah 300. Klik assign, kemudian area load, uniform. Ini adalah 300. Add to existing load. Setelah itu klik OK. Nah, koridor sudah ya. Nah, sekarang kantornya yang masih kosong ini. Klik lagi. Nah, ini ya, yang masih kosong tadi, klik assign, kemudian area load, kemudian klik uniform. Ini adalah 250. Ya. Add to existing load. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan menginputkan beban dinding. Gitu ya. Jadi kita kira-kira sajalah dindingnya itu hanya sekeliling ini saja ya. Kita samakan ya. Kemudian di tengah-tengah ini ada lagi dinding. Ya, kemudian di sumbu C dan sumbu E ada lagi dinding. Begitu. Ya. Jadi dindingnya itu hanya ada di lantai 5, 4, 3, dan 2. Gitu ya. Jadi kita pilih dulu semuanya ya. Klik ini, kemudian ini ada dinding, kemudian ini lagi. Kemudian di sini sumbu C. Jangan lupa ya koridornya di tengahnya tidak ada lantainya. Tidak ada dindingnya ya. Kemudian ini 1. Ini